Saya dengan Serdik Muhammad Rasa Sahban izin menyampaikan paparan yang berjudul Strategi Polri mengantisipasi dampak negatif teknologi blockchain guna menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Kami sampaikan bahwa Nasrab ini kami buat sendiri tanpa OC dari nol menggunakan bantuan ChatGPT sebagai teman konsultasi. Nasrab ini juga nanti akan memberikan masukan untuk PPKT. Kami sebagai Serdik bisa memberikan kontribusi kepada lembaga yang tercinta ini. Saya akan mengantar terkait dengan problematika blockchain dengan sebuah cerita supaya mudah dipahami. Pada suatu malam, tepatnya di akhir tahun 2024, di tanggal 11 November, 300 miliar hilang hanya dalam waktu 14 menit. Tidak ada tembakan, tidak ada pergerakan fisik, yang hanya adalah aliran data yang melompat dari satu blockchain ke blockchain lainnya. Dan itu terjadi serangannya pada plafon kripto domestik, yaitu Indodax, di mana pelakunya ada di negara A, server di negara B, wallet ada di negara C. Dalam hitungan menit, dana mengalir, dibelokkan ke 3 chain, masuk ke mixer, kemudian hilang di virtual asset service provider luar negeri. Pada saat Mutual Legal Assistance Treaty atau MLAT dikirim, aset sudah hilang. Itulah yang sedang kita alami saat ini, adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kami memperlihatkan beberapa contoh. Ada Indodax 300 triliun, kemudian Axie Infinity 8,8 triliun, Indodax 300 miliar tadi. Kemudian ada AFT, ini bukan kripto, 28 miliar. Dan yang paling tinggi adalah bursa Bybit kehilangan 1,5 miliar US dollar atau sekitar 10 triliun lebih. Yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kejahatan berdimensi baru, bukan hanya sekedar cybercrime, tapi sudah masuk kepada cyber dependent financial crime, yaitu sebuah kejahatan yang langsung menembus kepada jantung ekonomi. Sehingga tentu Polri harus menjawab dengan sebuah kecepatan yang sama. Sebuah kejahatan yang multi-chain, multi-protokol, tanpa wajah, tanpa batas negara. Tentunya tidak bisa kita hadapi dengan pola-pola lama, dengan situasi yang sangat konvensional. Dari hal tersebut, kami mengidentifikasikan beberapa masalah, yaitu seperti kekurangan SDM, kita tidak punya laboratorium forensik, SOP barang bukti, kerjasama internasional maupun regulasi yang masih terfragmentasi. Dan ini nanti kami akan jelaskan. Rumusan masalah kami adalah bagaimana memperkuat kemampuan Polri dalam penyidikan berbasis blockchain, bagaimana meningkatkan efektivitas kerjasama supaya bisa cepat, dan bagaimana Polri berperan sebagai pembaruan hukum dan ikut dalam harmonisasi regulasi yang ada. Tujuan dan ruang lingkup kami lewatkan, kerangka teori ini sudah umum kami lewatkan, dan untuk studi terdahulu kami sampaikan bahwa sesuai dengan KKNI, sesuai dengan PPKT, bahwa kami harus di atas 50 lebih studi terdahulu yang ada, dan perlu kami sampaikan bahwa gap riset pun sudah kami lakukan di sini, dan kami melihat bahwa penelitian kami ini sangat-sangat komprehensif dan tidak ada yang dilakukan sebelumnya, karena selama ini fokus kepada aset kripto, sedangkan kami melihat sebagai aset yang dapat menembus jantung-jantung ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan negara, dan juga membangun sebuah framework atau blueprint tentang bagaimana Polri seharusnya mengatasi terkait dengan kejahatan-kejahatan blockchain. Pendekatan data, di sini kami ingin memberikan masukan kepada PPKT bahwa pendekatan kami adalah kualitatif strategis, dan perlu kami koreksi terkait dengan mixed method, karena dari yang kami pelajari bahwa EVAS-IVAS tidak bisa dikatakan mixed method sesuai dengan buku dari Creswell, kemudian Sugiono maupun dari Yin, bahwa EVAS-IVAS ditentukan melalui judgment, expert judgment, dan itu adalah penilaian yang masih bersifat kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif perlu ada uji reliabilitas, uji kualitatif, reliabilitas, kemudian uji inferensial, dan beberapa uji-uji yang bersifat matematis. Sehingga kami tetap menggunakan bahwa ini adalah kualitatif strategis. Proses regulasi kami lakukan untuk memperlihatkan bahwa data kami sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana wawancara sudah dikonfirmasi oleh studi dokumen, dikonfirmasi oleh focus group discussion, dikonfirmasi oleh
studi dokumen yang ada. Nah, ini sasaran narasumber kami sangat banyak karena arah penelitian yang sangat luas, mulai dari wawancara internal ada di Cyber, Tipidexus, Pulaspor, Diftik, SDM, Lemdiklat, Difkum, Difubinter, eksternal juga ada PPATK, ada OJK, Bapepti, Bank Indonesia, Komdigi, Ditjen Pajak, Bea Cukai, Kejaksaan Agung pun kami ada 2 kepada Jampidu maupun Jampisus, ada Kemenlu maupun juga ada BSSN, dan kami juga sudah tampilkan di paparan masing-masing instansi apa yang kami sasar. Selain itu kami juga melakukan wawancara kepada pemilik atau pelaku industri yaitu Indodax, dan benchmarking kami ada 2, yaitu dari Australian Federal Police yang namanya Judy yang mau menjawab pertanyaan kami sebagai expert dalam hal ini best practice, dan juga dari chain analysis ahli untuk bisa memahami seperti apa yang seharusnya untuk kita lihat, untuk melihat bahwa ini adalah data kami. Ini adalah data kunci, perlu dilihat bahwa yang ada 17 total wawancara, ada 5 case study, ada 1 FGD dan 1 kuesioner. Dan nanti ini akan merumuskan 65 aspek strategis, yang dari 65 itu akan kami turunkan menjadi 20 aspek kunci yang akan nanti masuk ke EVAS-IVAS, melihat dari mana yang paling banyak dibicarakan di dalam wawancara, mana yang paling sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dan mana yang paling kuat menjawab. Dan nanti setelah itu baru turun kepada 10 strategi. Nah, kami akan fokuskan kepada bab 4 pembahasan. 20 menit kami akan habiskan di sini. Mohon maaf, ini harus diperhatikan karena membaca tulisan kami tanpa memahami alur metodologi ini pasti akan sulit. Ini adalah alur khusus analisis data, di mana analisis data ini kami bagi menjadi 4, analisis data atau coding tematik, sintetis sementara atau kesimpulan sementara, gap analisis, sintetis gap. Nah, kalau kita baca di analisis data ini pasti akan sulit. Karena ini adalah data-data mentah untuk mendapatkan temuan-temuan awal. Nah, data-data mentahnya ini wawancara, FGD, observasi. Makanya kalau kita baca seakan-akan nggak ada habisnya. Tapi sebenarnya nanti dilakukan sintesis sementara, yaitu dari temuan-temuan awal itu tadi, kemudian kita membuat menjadi tema-tema besar, paling menjadi sekitar 5. Nah, baru nanti kita lakukan gap analisis. Nah, gap analisis ini kita bandingkan antara mana yang ideal, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dari ahli dan AFP, kemudian kondisi faktualnya seperti apa, kemudian kita lihat gapnya seperti apa. Nah, nanti di sini baru nanti sintetis bahwa mana yang paling strategis itu kita ambil sebagai dasar nanti untuk EVAS-IVAS. Kami akan menyampaikan tentu banyak, nah ini penjelasannya kalau ingin dipahami tadi analisa data, sintetis sementara, gap analisis dan sintetis kami sampaikan. Nah, kami mulai dari rumusan masalah, kami langsung kepada temuan utama, yaitu temuan sementara, di mana kita tahu hasilnya untuk khusus rumusan masalah 1 analisa data ini, SDM penyidik blockchain masih yang sangat terbatas, belum ada SOP penanganan barang bukti yang bisa membuat penyidikan tidak terstandar, kemudian belum tersedia laboratorium blockchain forensik, tracing aset digital juga masih mengandalkan tool-tool dasar, dan penanganan BB kripto rawan inkonsistensi. Nah, dari tadi temuan-temuan awal itu kita lakukan gap analisis. Nah, ini kebutuhan idealnya. Polri membutuhkan SOP Perpol Nasional Penanganan Barang Bukti. Ini sesuai dari apa yang kita lihat best practice dari Australian Federal Police. Tapi kondisi nyatanya Polri tidak punya SOP, tidak punya Perpol, sehingga tidak standar, tidak terukur. Gapnya akan terjadi ketidakteraturan, inkonsistensi, penanganan barang bukti tidak standar. Ini berbeda dengan pola penanganan umum. Pada saat kita melakukan sebuah penyitaan, ini menjadi masalah. Pada saat kami wawancara, ada dana yang masih ada di FAS global, di Binance, tidak bisa disita, padahal sudah di freezing, karena dari hakim pada saat meminta penetapan pengadilan untuk penyitaan, mereka meminta 2 hal. 1, disita di mana? Kedua, disita kepada siapa? Sampai saat ini tidak keluar. Itu adalah kasus Indodax. Makanya saya sampaikan tidak sesederhana itu. Belum lagi nyimpannya. Mau nyimpannya di mana? Ini data, bukan barang. Sangat mudah untuk dihack dan harus ada mekanisme khusus untuk nyimpannya. Nah, ini tentu menjadi sebuah persoalan gap. Nah, ini kutipan-kutipan wawancara bisa kami lihatkan bahwa dari Difkun mengatakan bahwa memang belum ada standar di Polri. Kemudian dari Kompol Ramdhani dari di Cyber juga mengatakan bahwa tracing blockchain masih sangat terbatas dan hanya dikuasai oleh beberapa orang. Di sana waktu kami cek hanya 10 orang dengan level intermediate, belum ada yang advance. Kemudian dari Puslapor
Kombes Romilus mengatakan bahwa di sana belum ada alatnya sama sekali untuk melakukan tracing, kemudian server dan segala macam. Dari channel analisis, Henry Susanto mengatakan bahwa kompleksitas ini membutuhkan standar kompetensi forensik berjenjang. Jadi harus ada orang-orang yang memiliki kemampuan dan sertifikasi formal. Judy Goldsmith dari AFP juga mengatakan bahwa untuk mengidentifikasi aliran dana yang telah melewati ruang servis privasi dan plafon keuangan terdesentralisasi ini membutuhkan sebuah kemampuan analisa khusus. Ini adalah kutipan wawancara yang ada. Nah, ini ringkasan gap analisis. Kami juga memperlihatkan total ada 11 ringkasan gap analisis, di mana dari 11 ini kami bacakan contohnya aspek keterbatasan SDM ahli forensik blockchain. Kami rangkum gapnya. Polri hanya memiliki sedikit penyidik yang menguasai on-chain analisis. Nah, benchmarkingnya AFP memiliki crypto spesialis unit dengan sertifikasi khusus. Risikonya analis jadi lambat, aset berpindah fast cepat, gagal freezing, hilang barang bukti, reputasi menurun. Implikasinya tentu harus ada pembentukan unit spesialis untuk blockchain. Kurang lebih seperti itu cara membaca secara keseluruhan. Ini ada 11 gap, kemudian dari 11 itu kami turunkan, ada menjadi 17 EVAS. Ya, ada 17 EVAS khusus untuk yang pertama, untuk rumusan masalah pertama. Karena nanti total ada 65 EVAS. Ini kami masuk kepada rumusan masalah kedua. Temuan utamanya di mana ini terkait dengan kerjasama luar negeri, bahwa freezing lintas negara sangat lambat karena kita masih tergantung kepada mutual assistance treaty yang masih tradisional yang membutuhkan proses yang panjang. Hasil wawancara dengan Kemenlu bahwa setelah ke Kemenlu kita harus lagi verifikasi ke Kumham baru dikirim kepada tujuan, dan itu pun bersifat paper, sedangkan waktu yang tadi saya sampaikan 14 menit semua sudah hilang. Kemudian Polri belum memiliki crypto focal point, itu adalah pintu masuk untuk kita berkomunikasi dengan dunia luar karena mereka tidak mau menggunakan Google atau email Google. Dan yang masalah sempat mereka menggunakan email.polri.go.id tapi balik terus, ini juga menjadi problem. Nah, ini belum ada MOU operasional dengan FAST global seperti Binance, OKX, Coinbase, tidak ada emergency freezing protokol di mana kalau kita minta langsung harus dalam waktu detik itu harus langsung di freeze 1x24 jam. Ini juga tidak ada karena kecepatan kripto yang sangat tinggi. Perbedaan rezim hukum, Polri juga sering kalah cepat. Nah, ini gap analisisnya. Kami lihat kebutuhan ideal kita bahwa harus kita memiliki sebuah kerjasama yang responsif, cepat. Kemudian kita harus punya crypto focal point sebagai pintu gerbang berkomunikasi dengan dunia luar supaya mereka tahu, oh kalau yang minta ini udah pasti benar. Intinya seperti itu. Kondisi nyatanya kita masih bergantung kepada MLAT, ya, Mutual Legal Assistance Treaty. Nah, ini yang sangat lambat. Kemudian kita belum punya focal point Polri dan juga belum ada MOU dengan FAST global. Nah, akhirnya gapnya ya, aset kripto kita kehilangan jejak seperti cerita yang saya sampaikan tadi. 14 menit sudah hilang, MLAT dikirim, aset sudah hilang. Nah, sehingga implikasinya bahwa kita akan kalah terus cepat dengan kecepatan kejahatan yang terjadi. Nah, ini seperti yang disampaikan juga Judy Goldsmith dari AFP bahwa sebuah perusahaan aset kripto tidak terdaftar di yurisdiksi tertentu, MLAT biasanya terlalu lambat. Nah, ini juga menyampaikan. Kemudian kejahatan berbasis kripto semakin banyak melibatkan ransomware, kompleksitas sehingga membutuhkan kerjasama operasional cepat. Nah, ini jelas membutuhkan kerjasama operasional yang cepat dan antar negara, sehingga nanti juga menjadi strategi kami. Kombes Fibri juga dari di Hubinter mengatakan bahwa untuk pintu gerbang komunikasi keluar adalah lewat Hubinter, Kementerian Luar Negeri. Permintaan MLAT harus melalui proses verifikasi formal dan diplomasi. Nah, ini kan sesuai Permenlu sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat. Nah, ini Jampidum juga mengatakan bahwa belum ada aturan-aturan khusus terkait dengan kripto. Nah, ini adalah ringkasan gapnya, ada 13 untuk memudahkan membaca, bisa dibaca di ringkasan gap ini. Kemudian ini calon EVAS ada 27 khusus untuk rumusan masalah 2. Tadi 17 calon EVAS, ini 27 dan nanti yang terakhir ada 21 yang ketiga. Ini analisa data untuk rumusan masalah 3 di mana temuan utamanya ya, terkait rumusan masalah 3 adalah penguatan pembaruan hukum dan tata kelola nasional. Di mana temuan utama regulasi antar KL masih terfragmentasi sehingga terjadi regulatory arbitrage atau celah-celah hukum. Nah, ini contoh celah hukum pada saat perpindahan dari Bapepti ke OJK. Nah, kemudian muncul
yang namanya fast atau exchange yang tidak benar, tapi tidak karena Bapepti sudah akan memindahkan OJK jadi tidak terlalu fokus sehingga banyak yang kena tipu di situ oleh exchange yang tidak benar. Itu permainan-permainan menggunakan regulatory arbitrage. Kemudian Polri juga belum menjadi rule saver atau ikut terlibat dalam penyusunan aturan-aturan terkait dengan penyidikan sehingga terkadang kita kesulitan mencari aturan-aturan untuk masuk. Saya contohkan terkait dengan Worldcoin yang mengambil retina mata masyarakat Indonesia yang ada di Bekasi, tapi kemudian ya diusir begitu aja, tidak diproses hukum. Ya saya tanya kemarin di cyber, aturannya masih belum jelas. Kemudian yang paling parah adalah punya Anang dan Asanti, koin dijual rakpul, juga nggak ada penegakan hukum. Nah, harusnya Polri hadir dengan LP model A tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa kita masih kesulitan karena kita belum sebagai rule saver. Kemudian belum ada joint government framework supaya kita bisa melihat secara bersama dan memperbaiki aturan-aturan yang kurang sinkron. Nah ini gapnya, kebutuhan ideal bahwa harusnya ada tata kelola regulasi blockchain nasional yang selaras supaya semuanya mudah mengawasi. Tapi kondisi nyatanya masih terfragmentasi, ada celah-celah arbitrase sehingga gapnya menjadi tidak efisien, ada gray area. Nah implikasinya tanpa harmonisasi dan regulasi ini, tata kelola digital nasional akan terus memiliki celah arbitrase dan tentu ini akan berimplikasi kepada stabilitas keuangan yang sulit untuk dikendalikan. Nah ini juga kutipan-kutipan dari Bank Indonesia dan Novi Marianingsi yang menyampaikan bahwa untuk tidak boleh aset kripto ini diperbelanjakan. Kemudian William Susanto juga mengatakan bahwa kami tidak melakukan pemblokiran atau freeze kalau tidak ada permintaan resmi, sedangkan kadang-kadang butuh kecepatan. Nah, karena mereka melihat undang-undang PDP, data pribadi, ini menjadi masalah. Kemudian Jampidum juga mengatakan bahwa ini belum diatur di dalam KUHP, OJK maupun dan Bea Cukai juga menyampaikan hal yang sama. Nah, ini adalah ringkasan gap analisis untuk rumusan masalah ketiga, ada 12, kemudian calon EVAS-IVAS-nya yang setelah kami turunkan ada 21, sehingga totalnya 17, 27, 21, total ada 65. 65 aspek temuan lapangan yang ini diperoleh dari proses reduksi, proses kategorisasi, pengelompokan tematik, dan cross check antar sumber. Baru kami turunkan menjadi 20 aspek dari 65 ini, mana yang paling memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan digital, mana yang paling banyak dibicarakan di wawancara, dan mana yang paling kuat menjawab setiap rumusan masalah. Nah ini yang kemudian kami masuk ke EVAS, IVAS, dan ESPAS. Nah ini yang perlu kami sampaikan, ini bisa menjadi masukan strategis untuk perbaikan PPKT, khusus di analisis data sebelum masuk ke pembahasan, dilakukan dulu proses pemilihan EVAS, IVAS, sehingga kita tidak memilih tanpa ada dasar yang kuat. Nah ini ada EVAS, IVAS yang tadi 20, kita sudah masukkan di faktor eksternal dan internal yang kemudian kita berikan bobot. Setelah kita bobot, kita berikan rating, dan kemudian bobot dan dikali rating menghasilkan faktor eksternal 4,7, faktor internal 2,8, sehingga posisi organisasi ada di sel 6 atau captive, yaitu secara eksternal kuat tapi secara internal kita masih belum optimal. Ini kalau saya analogikan, kita mendapatkan lawan tangguh tapi kondisi tim kita ini belum optimal. Atau kita analogikan sebuah kapal yang diterjang oleh sebuah badai eksternal yang sangat kuat, tapi mesinnya masih belum optimal, di mana mesinnya ini yang harus kita perkuat, yaitu terkait dengan konsolidasi internal, bagaimana SOP dibenahi, bagaimana kerjasama dibenahi, sehingga mesinnya menjadi bagus, sehingga dia bisa mengarungi situasi eksternal, badai eksternal yang begitu kuat. Nah, kemudian dari hasil pembobotan tadi kami dapat 10 yang di atas 1 yang tinggi, yang kemudian masuk ke dalam ESPAS yang kemudian dilakukan analitik hierarki proses, di mana kami dapatkan 3 jangka pendek, 3 jangka menengah, dan 4 jangka panjang. Ini adalah formasi strategi dimulai visi, misi, tujuan, dan kebijakan, dan ini adalah implementasi strategi. Saya masih punya waktu 7 menit dan saya akan memaparkan satu persatu terkait dengan implementasi strategi ini. Yang pertama adalah menetapkan SOP nasional penanganan barang bukti. SOP yang tadi kami sampaikan dari awal, belum ada SOP, sedangkan tidak ada standar yang ada, sehingga perlu penguatan SOP yang ada. Caranya adalah dengan membentuk tim untuk membuat sebuah SOP supaya bagaimana menyita, bagaimana menyimpan, bagaimana melakukan menentukan nilai
Ini juga harus ditentukan. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM forensik yang memiliki kemampuan analisis blockchain. Ini bisa kita kirim 60 orang untuk latihan, mendapatkan sertifikasi dari chain analysis, dari TRM, dari Ellipse, dan nanti mereka bisa disuruh membuat modul sehingga nanti kita ada trainer of trainer untuk melatihkan, untuk peningkatan kapabilitas, dan bisa diajarkan nanti modulnya mungkin di Pusdikeskrim, kemudian di sekolah-sekolah Akpol, PTIK, dan mungkin juga di Sesbim. Kemudian menyelaraskan SOP penyidikan Polri dengan regulasi sektor keuangan. Yang saya tadi katakan tadi ini terfragmentasi, sehingga perlunya harus ada duduk bareng, harus ada joint framework bersama untuk menyelesaikan persoalan titik-titik ini. Karena ada grey abu-abu yang banyak dipersoalankan. Termasuk antara BI dengan OJK di sini pun ada titik abu-abu. Mereka bermain di titik abu-abu tersebut. Karena mereka menganggap ini bukan aset keuangan, dianggap itu OJK, tapi di satu sisi mereka bermain di grey tersebut. Kemudian yang jangka pendek ini adalah sebagai pondasi. Makanya kenapa kami jadikan sebagai jangka pendek, karena menjadi pondasi utama yang harus di awal. Kemudian jangka menengah ini adalah mengintegrasikan tata kelola data blockchain, dan kita harus membuat National Crypto Crime Data Hub lintas fungsi, yaitu di mana nanti aplikasi ini di dalamnya ada dashboard tracing. Nah, dashboard tracing ini nanti kita bisa lihat mulai dari aliran dana di awal, aliran dana di akhir, kemudian di tengahnya ini melewati mixer mana, melewati fast mana, melewati itu bisa kita lihat secara bersama. Kemudian juga di dalam ada clustering wallet, karena bisa saja 1000 wallet itu menuju kepada satu pelaku, dan bisa saja mereka transaksinya di antar wallet-wallet mereka saja. Itu bisa dilihat nanti di situ. Makanya perlu ada integrasi data ini. Kemudian yang kelima, ini integrasi data internasional dengan CARF ini, Crypto Asset Reporting Framework. Nah, ini OECD sudah ada. Nah, kita belum bergabung dengan dunia OECD. CRS ini Common Reporting Standard. Nah, Indonesia ini udah ada. Ini bicara aset keuangan, di mana tapi melalui Dirjen Pajak data-data keuangan setiap tahun itu kita bisa akses secara real time. Berapa jumlah dana kita di luar negeri itu bisa dilihat. Tapi untuk chart kita belum. Tapi Polri belum bisa masuk. Kemudian nomor 6, menegosiasikan mekanisme freezing lintas negara. Ini perlu ada negosiasi karena kita sangat lambat. Kita butuh ada focal point sehingga pada saat kita minta ke Binance untuk melakukan freeze, di freeze dulu tanpa menunggu MLAT atau multi legal assistant treaty ini, karena kecepatan yang sangat luar biasa. Tentu butuh ada MOU dengan Fast Global supaya emerging cooperation ini jalan. Pada saat kita pencet tombol, mereka sudah tahu, mereka freeze dulu. Tapi mereka tentu pasti membutuhkan focal point. Dengan Hubinter, emailnya harus jelas, tidak boleh email Google, itu harus email Polri. Nah, ini juga harus dibenahin. Karena dari di cyber kemarin menyampaikan pada saat menggunakan email polri.go.id, balik lagi, kan seperti itu. Nah, ini adalah jangka panjang, ada 4, membangun laboratorium forensik blockchain, ini penting, yang multi-chain, auditor, smart contract auditor, dan secure core wallet. Ini multi-chain maksudnya kita minimal ada 10 server, ya minimal, ini sangat minimal. Karena satu blockchain itu harus satu server. Blockchain ini sendiri, kemudian Bitcoin sendiri, Ethereum sendiri, Solana sendiri, ini harus sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti itu menjadi node di mana dia menjadi buku besar atau ledger yang berkumpul di situ sehingga kita bisa tracing. Itu untuk demikian juga untuk smart contract auditor, yaitu bagaimana melihat smart contract ini disusupi sesuatu yang nakal atau tidak di dalamnya. Nah, ini juga perlu. Kemudian secure core wallet. Nah, secure core wallet ini bagaimana supaya secure. Itu. Kemudian mengadaptasi strategi penegakan hukum blockchain. Bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi kan blockchain yang ada. Karena dia bukan lagi cepat, eksponensial. Harus ada tim yang secara triwulan melihat perkembangan. Bitcoin itu masih tahap awal, muncul lagi Ethereum dengan sistem DeFi, Decentralized Finance, bisa dibangun aplikasi di dalam seperti berbankan, muncul NFT, muncul metaverse dan segala macam. Sehingga butuh ada tim khusus. Kemudian strategi ke-9 menghilangkan celah regulatory arbitrage tadi dengan membentuk framework bersama untuk duduk bersama antar fungsi keuangan dan Polri dalam sisi penyidikannya. Kemudian ke-10 memperkuat peran Polri sebagai rule saver atau ikut terlibat dalam pembuatan regulasi khusus dalam penyidikan supaya tidak ada gray area pada saat kita melakukan penyidikan. Firm, jelas. Nah, ini adalah kesimpulan, kami tidak sampaikan secara total. Kesimpulan ini yang pasti adalah mulai dari fenomena, kemudian dipengaruhi oleh apa, dan solusinya apa.
di masing-masing turun 1, 2, dan 3. Dan 1, 2, dan 3 ini menjawab judul terkait dengan pengendalian risiko blockchain sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Jadi dia tidak bisa satu-satu, 3-nya baru dia menjawab P2. Nah, ini adalah rekomendasi kami karena waktu yang singkat, intinya bagaimana memperbaiki supaya lebih bisa berjalan dan operasional. Kami karena harus menyampaikan terkait dengan manajemen risiko. Di mana manajemen risiko ini ada 3 indikator sasaran yang kami ambil, dilakukan proses bisnis, dan setelah dilakukan proses bisnis karena masing-masing peristiwa itu melekat inherent risk yang masih merah sehingga dilakukan treatment seperti membuat SOP sehingga bisa turun ke level kuning, tapi masih belum optimal karena ternyata seperti SOP tadi banyak yang belum tahu, belum paham sehingga butuh dilakukan mitigasi lagi, yaitu dengan cara sosialisasi supaya dari kuning bisa turun menjadi biru. Nah, seperti kami perlihatkan. Nah, ini adalah secara umum seperti itu. Kemudian ini adalah peta risikonya, ya peta risiko dari inherent risk yang masih merah, kemudian berubah menjadi residual risk atau gejala sisa setelah dilakukan treatment masih kuning, kemudian kita lakukan risk acceptive lagi supaya dia menjadi biru. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sosialisasi dan segala macam. Dan di sini adalah apakah menyentuh root cause, apakah terdokumentasi, dan apakah berkelanjutan, bisa dipahami di situ. Nah, ini adalah gambar-gambar proses pengumpulan data yang kami lakukan supaya bisa dilihat bahwa ini dengan FGD dengan penyidik di cyber kami langsung seperti ini sehingga saya bisa langsung memahami langsung persoalan mereka. Nah, ini juga FGD dengan Pak Menkortas, Ditexus, Tamaop, dan Diktik segala macam. Nah, ini dengan Kasubdit 1 dan 2 kami lakukan. Nah, ini dengan Exus di Exus Bareskrim Perbankan dan juga calon Serdik yang satunya. Nah, ini kami tidak bisa masuk ke dalam. Terima kasih. Ini pas selesai karena ini di laboratoriumnya. Demikian paparan kami. Tutup kok, nggak mau. Ini ada demikian paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.